episode 118, Pelatihan, bagian 2. Fai Hung akan merespon dengan gerakan yang cepat, tetapi dia segera memperhatikan gerakan tersembunyi Xintian dan mengubah respon gerakannya. Xintian secara sadar terkejut, sebentar lengan kirinya ditarik dengan cepat, dan dengan kaki kanannya, dia berbalik dan menendang ke arah kepala Fai Hung. Ini adalah serangan tipuan. Fai Hung meraih pergelangan kakinya dengan cepat, dan dengan tangannya yang lain memukul perut Xintian dengan sedikit kekuatan. Xintian menjerit kesakitan dan mundur beberapa langkah, memegangi perutnya yang kesakitan. Kau bergerak dengan baik, hanya tubuhmu yang terlihat saat kau melakukan gerakan lain, dan melawan gerakan menipu yang kau coba lakukan pada awalnya. Fai Hung berkata ketika Xintian mencoba untuk bangun dari atas tanah. Ketiganya merasakan sakit di tubuh mereka saat mereka mencoba menahannya dan tidak membiarkan teknik mereka gagal karena tidak bisa berkonsentrasi dengan baik. Lagi, Fai Hung berbicara dan berdiri di depan mereka, seolah-olah apa yang dia lakukan tidak ada hubungannya dengan latihan. Ketiganya akan boleh menyerang dan memukul Fai Hung lagi ketika mereka melihat Fai Hung mengangkat tangannya dengan cepat. Tunggu. Mereka bertiga dibuat bingung. Mengapa Fai Hung menyuruh mereka berhenti? Tapi kemudian mereka melihat Fai Hung menoleh dan menatap Huan Yin. Fai Hung melihat gelombang energi halus datang dari belakangnya. Jadi dia meminta mereka untuk berhenti sejenak. Fai Hung berbalik untuk melihat Huan Yin dan tersenyum ketika dia melihat gadis kecil itu. Bocah kecil itu sudah menabrak penghalang untuk memasuki tahap kedua dari Qi Gathering. Jadi Fai Hung harus mengawasinya, berharap Huan Yin tidak akan mengalami kecelakaan. Suara samar, seperti selembar kertas yang robek, terdengar di dalam tubuh Huan Yin saat kotoran hitam mulai menutupi tubuhnya. Fai Hung tersenyum senang karena Huan Yin baru saja memasuki tahap kedua Qi Gathering. Agar dia dapat memasuki tahap kedua pengumpulan Qi pada hari kedua di alam bawah ini, di mana hampir tidak ada energi spiritual, itu benar-benar layak disebut tubuh suci dari bintang surgawi kembar. Wang Ying, Ling Yan, dan Xintian membuka mata mereka dengan terkejut saat mereka melihat tubuh Huan Yin mulai dipenuhi kotoran dan debu. Huan Yin membuka matanya dan tersenyum bahagia saat melihat Fai Hung menatapnya sambil tersenyum. Namun Huan Yin segera menyadari kondisinya dan berlari keluar untuk mandi. Apakah Yin akan baik-baik saja? Xintian bertanya kepada Fai Hung ketika mereka menyadari bahwa Huan Yin memiliki kotoran di tubuhnya dan melarikan diri. Dia akan baik-baik saja. Ayo lanjutkan, ucap Fai Hung tanpa menjawab. Ketiganya ingin terus mengajukan pertanyaan, tetapi mengamati reaksi Fai Hung, mereka mengesampingkan keraguan mereka dan terus berlatih satu sama lain, tetap menjaga teknik serangan mereka dan fokus. Pukulan dan gerakan berat bisa terdengar dan terlihat di halaman rumah itu. Arangan dan nafas yang terengah-engah terdengar saat tubuh mereka berbaring di atas rerumputan, menghirup dan menghembuskan nafas berat. Teknik khusus menghilang dari dalam tubuh mereka dan sekarang mereka harus beristirahat. Mereka tidak bisa menahan teknik itu selama lebih dari 5 menit dan sudah pingsan. Ini menunjukkan bahwa teknik itu sulit dilakukan, tetapi bukan tidak mungkin jika seseorang memiliki konsentrasi dan kemauan yang tinggi, itu pasti berhasil. Baiklah, kalian istirahat sebentar sebelum melanjutkannya lagi nanti. Fai Hung mengangguk ketika dia melihat kemajuan ketiganya. Saudara Fai Hung, teknik ini benar-benar sesuatu yang luar biasa. Kecepatan dan kekuatan tubuhku lebih kuat dari sebelumnya. Ling Yan berbicara dengan berat, mencoba mengisi kembali udara di paru-parunya. Benar, Saudara Fai Hung, apakah kau sudah menguasai teknik ini sepenuhnya? Xintian bertanya. Wang Ying memasang telinganya dengan rasa ingin tahu, mencoba mendengar jawaban Fai Hung. Dia sedang duduk bersandar di pohon. Aku sudah menguasainya dengan sempurna. Fai Hung mengangguk dan teringat saat menghadapi anjing berkepala 3 yang dia lawan sebelumnya.
Dia harus menggunakan teknik penguasaan energi surgawi untuk mengatasi kekuatan yang dipancarkan oleh binatang iblis itu. Mereka bertiga terkejut ketika mereka mendengar jawaban Fei Hung. Guru. Tepat saat mereka dalam keadaan terkejut, sebuah suara lembut terdengar dari samping dan menarik mereka keluar dari pikiran mereka. Huan Yin bergegas ke arah Fei Hung. Dia sudah menghilangkan kotoran hitam dari tubuhnya dan berganti pakaian mengenakan gaun cantik lainnya. Baiklah Yiner, kau sekarang berhasil menembus penghalang. Sekarang, kau harus menstabilkan kultivasimu dengan sangat baik. Fei Hung menepuk kepala Huan Yin dan memerintahkannya untuk menstabilkan kultivasinya. Baik, Guru. Jawab Huan Yin sambil mengangguk dan memposisikan dirinya lagi dalam posisi kultivasi. Dia perlahan mulai menstabilkan kultivasi yang diperolehnya. Sedangkan 3 orang lainnya bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Huan Yin. Setelah waktu yang lama, ketiganya mendapatkan kembali kekuatan di tubuh mereka dan perlahan berdiri lagi. Tunggu beberapa detik sebelum mulai lagi. Fei Hung berbicara dan berjalan di depan Huan Yin. Huan Yin baru saja menstabilkan kultivasinya dan tidak lagi merasakan bahwa ki-nya dalam kekacauan. Sekarang ki-nya tenang dan beredar melalui meridiannya dengan halus. Yiner, Fei Hung menatap mata indah Huan Yin saat dia memikirkan apakah akan melakukan sesuatu atau tidak. Tetapi setelah memikirkannya selama beberapa detik, dia memutuskan. Yiner, sekarang cobalah berkultivasi dengan menyerap energi dalam kristal ini. Fei Hung merogoh jubahnya dan menarik kristal dewa dari dalam cincin spesialnya, menipu pandangan Ling Yan dan 2 lainnya. Dia sekarang masih memiliki 5 kristal dewa bersamanya, seperti yang telah diberikan kepada Lin Meng. Berpikir di masa depan, dia memutuskan untuk membiarkan Huan Yin menyerap kristal ini sehingga kultivasinya akan meningkat lebih cepat. Huan Yin mengangguk ketika dia melihat kristal yang indah pemberian Fei Hung. Dia mengerti bahwa dia bisa menyerap energi dari kristal ini juga. Huan Yin mulai mengedarkan metode kultivasinya lagi. Dengan kristal di tangannya, menyerap esensi batu kristal. Saudaraku, apa yang kau ajarkan padanya? Xintian bertanya dengan ragu ketika dia melihat Huan Yin. Sesuatu yang berbeda darimu. Fei Hung baru saja mengatakan itu dan menyuruh mereka melanjutkan. Mereka bertiga mulai melakukan teknik khusus lagi untuk mencoba memukul Fei Hung. Tidak lama kemudian, Fei Hung kembali mengamati Huan Yin yang kembali menembus penghalang dan memasuki tahap ketiga Qi Gathering. Tubuh kecilnya kembali dikotori oleh kotoran hitam, tapi kali ini jumlahnya lebih sedikit. Huan Yin dengan cepat sadar dan ketakutan seperti kelinci saat dia pergi untuk membersihkan diri dan berganti pakaian lagi. Fei Hung lalu mengambil kembali kristal dewa di cincin spesialnya.